Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran kimia. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Hari ini kita akan mempelajari mengenai konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom didasarkan pada asas Aufbau, aturan Hahn, dan larangan Pauli. Asas Aufbau menyatakan bahwa pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ini merupakan gambaran tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Bagaimana cara membacanya? Kita tinggal lihat arah tanda panahnya. Yang pertama 1S. Setelah 1S, panahnya ke sini kan? Berarti 2S. 2S, panahnya ke sini kan? Berarti ke 2P. Kita lihat dari 2P. 2P panahnya mengarah ke arah 3S. Berarti setelah 2P yaitu 3S. Selanjutnya 3P. Setelah 3P 4S. Setelah 4S 3D. Di bawah 3D 4P 5S. 5S dan seterusnya. Selanjutnya yaitu aturan Hahn. Friedrich Hahn menyatakan bahwa pengisian elektron pada orbital yang setingkat dalam satu orbital adalah satu persatu dengan arah spin yang sama sebelum berpasangan. Kita ambil contoh. 1s2 mempunyai satu orbital. Elektronnya ada 2. Satu dulu sebelum berpasangan. Sekarang 2s2 mempunyai satu orbital. Elektronnya ada 2. Sendiri dulu, baru berpasangan. Nah, sekarang P mempunyai 3 orbital. Elektronnya ada 4. Seperti tadi aturan Hahn, satu persatu dahulu dengan arah spin yang sama sebelum berpasangan. Dia mempunyai 4 elektron. Maka kita isi dahulu dengan arah spin yang sama. 1, 2, 3, baru berpasangan. Di sini sudah 3. Langsung balik lagi ke sini untuk berpasangan. Kenapa tidak penuh? Karena di sini elektronnya hanya 4. Selanjutnya yaitu larangan Pauli. Dalam sebuah atom tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, berdasarkan larangan Pauli ini, diperoleh jumlah elektron maksimal pada subkulit. Jadi, subkulit ada subkulit S, P, D, dan F. Pada subkulit S, itu mempunyai satu orbital. Setiap orbital itu diisi maksimal 2 elektron. Karena S memiliki satu orbital, maka jumlah maksimal elektronnya yaitu 2 elektron. Tinggal dikalikan 2. P itu mempunyai 3 orbital. Berarti jumlah maksimal elektronnya yaitu 6 elektron. Dari mana? Dari 3 dikali 2. Subkulit D itu mempunyai 5 orbital. Maka elektron maksimalnya yaitu 10 elektron. Dan subkulit F itu mempunyai 7 orbital. Berarti jumlah maksimal elektronnya yaitu 14 elektron. Agar lebih memahami konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom, kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom dari unsur-unsur berikut.
Kita coba jawab. Yang A, O8. Konfigurasinya yang pertama 1s. 1s. Subkulit S itu maksimalnya terisi 2 elektron. Ini ada 8 elektron, berarti 1s2. Setelah 1s, 2s. 2s. S maksimal elektronnya 2. Ini baru terpakai 4 elektron, sedangkan dia mempunyai 8 elektron. Setelah 2s, 2p. 2p maksimal elektronnya yaitu 6 elektron. Karena sisanya ada 4, berarti ini 2p4. Sekarang, kalau kita disuruh menentukan diagram orbitalnya, S mempunyai 1 orbital. Kita tulis 1. Ini juga S, 1 orbital. Ini P mempunyai 3 orbital. Nah, elektron pada S itu ada 2. Kita isi 1, 2. Ini juga ada 2, 1, 2. Nah, 2P ini maksimal elektronnya ada 6, tapi dia hanya mempunyai 4 elektron. Sesuai dengan aturan Han tadi, diisi dengan arah spin yang sama terlebih dahulu, baru berpasangan. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang B, 13 Al. 1s2, 2s2, 2p6. Ini ada 13 elektron, baru dipakai 2, 2, 6. Baru dipakai 10 elektron, berarti masih ada sisanya 3. Setelah 2p yaitu 3s, maksimal hanya 2. Sisanya ini sudah terpakai 12 elektron, berarti bersisa 1 elektron lagi. Setelah 3s, 3p, sisanya 1. Tulis 1. Sekarang diagram orbitalnya seperti apa? Ini ada 2, 1, 2. Ini ada 2, 1, 2. Ini ada 6. 3 orbital, isi 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendiri dulu baru berpasangan. Ini S, 1, 2. Ini P, punya 3 orbital tapi isinya hanya 1 elektron. Selesai. Selanjutnya yang C, 23V. 1s2, 2s2, 2p6. Masih lanjut lagi, 3s2, 3p6, 4s2. Ini ada 23 elektron, baru digunakan 20, berarti masih sisa 3. Setelah 4s, 3d, 3 karena sisanya 3. Sekarang diagram orbitalnya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Nah, D itu mempunyai 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Isinya hanya 3 elektron. 1, 2, 3. Yang D, 24 Cr. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Kita lihat di sini,
Subkulit D terisi 4 elektron. Nah, pada subkulit D ini ada sedikit penyimpangan untuk elektron dengan jumlah 4 dan 9. Di mana untuk jumlah elektron 4 dan 9 di subkulit D itu kurang stabil. Agar stabil, subkulit D harus terisi setengah penuh atau penuh. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk jumlah elektron 4 dan jumlah elektron 9. Lalu, agar lebih stabil, kan ini 4. Penuhnya orbital D itu 10 elektron. Kalau setengah penuhnya berarti 5 elektron. Berarti agar lebih stabil, kita tulis lagi. Empat S1 3D5. Nah, ini terisi setengah penuh. Jadi S-nya tinggal 1, D-nya ada 5. Yang ini tadi kurang stabil. Yang ini stabil. Nah, ini diagram orbitalnya. S-nya 1, D-nya 5. Elektron valensi pada konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom ada aturannya, yaitu jika berakhiran S, SP, dan SD. Jika konfigurasi elektron berakhiran S, maka elektron valensi yaitu jumlah elektron yang ada pada subkulit S. Jika konfigurasi elektron berakhiran SP, maka elektron valensi yaitu jumlah elektron di S dan di P. Dan yang terakhir yaitu jika konfigurasi elektron berakhiran SD, maka elektron valensinya yaitu jumlah elektron yang ada di subkulit S dan subkulit Y. Contohnya, tadi kita sudah menentukan konfigurasi elektron beberapa unsur berikut. Sekarang coba kita tentukan elektron valensinya. Yang A, O8. Dia berakhiran S, SP, atau SD. Kita lihat di sini. O8 berakhiran SP. Maka elektron valensinya yaitu jumlah elektron yang ada di S dan di P. Berarti elektron valensi dari O yaitu 2 ditambah 4. Karena dia berakhiran SP. Berarti 6. Sekarang AL. Dia berakhiran S, SP atau SD? SP. Berarti dia elektron valensinya 2 ditambah 1. 3. Sekarang 23V. Dia berakhiran S, SP atau SD? Dia berakhiran SD kan? Maka elektron valensinya 2 ditambah 3. 5. Sekarang 24Cr berakhiran SD. Maka elektron valensinya itu S ditambah D, berarti 6. Nah, setelah menentukan elektron valensi, kita dapat menentukan letak unsur dalam golongan dan periode. Golongan utama atau golongan A itu jika konfigurasi elektron berakhiran S dan SP. Dan suatu unsur akan masuk golongan transisi atau golongan B jika konfigurasi elektronnya berakhiran SD. Nah, sekarang kita lihat sini. O8, elektron valensinya 6.
Karena dia berakhiran sp, maka dia golongan A. Karena elektron valensinya 6, berarti dia golongan 6A. Periode itu ditentukan dari nomor kulit tertinggi. Nomor kulit itu yang ini, 1, 2, 2. Di sini nomor kulit tertingginya 2, berarti dia masuk periode 2. Sekarang yang Al, elektron valensinya 3, berakhiran sp, berarti golongan 3A. Untuk menuliskan golongan, kalian jangan lupa untuk menggunakan angka Romawi. Kenapa dia periode 3? Karena nomor kulit tertingginya yaitu 3. Selanjutnya, 23V. Elektron valensinya 5, berakhiran SD. SD berarti dia masuk golongan transisi atau B. Berarti dia golongan 5B. Periodenya 4 karena nomor kulit tertingginya 4. Sekarang 24Cr berakhiran SD, berarti dia masuk golongan B. Berapa B? 6B karena elektron valensinya 6. Periodenya periode 4 karena nomor kulit tertingginya 4. Untuk golongan B, jika jumlah X plus Y-nya 8 sampai 10, maka dia masuk golongan 8B. Jika jumlah X plus Y-nya 11, dia masuk golongan 1B. Dan jika jumlah X plus Y-nya sama dengan 12, maka masuk golongan 2B. Selesai sampai di sini untuk konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini dapat dimengerti oleh kalian semua dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.